Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Nia Hermanto. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya, dan tetap semangat. Masya Allah, Alhamdulillah, share lagi kegiatan aku, dan di video kali ini aku mau bikin snack box. Yang pertama di sini aku mau bikin risoles, dan ini aku udah siapin bahan-bahan untuk pembuatan kulit risoles. Tanpa berlama-lama lagi, yuk sekarang kita langsung aja untuk bikin kulit risolesnya. Siapin wadah dan kita tuang untuk tepung terigunya. Di sini aku pakai tepung terigu segitiga biru sebanyak 3 kilo. Nah, tepung ini bisa diganti dengan merek lencana merah ataupun merek payung. Selanjutnya masukin 24 sendok makan tepung tapioka. Di sini aku pakai merek Tani dan 6 sendok makan penyedap rasa. 1 bungkus lada bubuk, dan di sini biar tambah lembut kulitnya, aku bakal tambahin untuk susu bubuk. Aku pakai 3 bungkus susu bubuk atau setara dengan 90 gram ya teman-teman. Nah, ini tinggal kita aduk rata aja. Untuk susu bubuknya teman-teman bebas mau menggunakan merek apapun, nggih monggo silahkan. Semua bahan-bahan kering ini kita aduk rata terlebih dahulu, lanjut kita masukin untuk airnya. Untuk pemakaian air di sini aku pakai sebanyak 6.000 sampai 6.200 ml air. Jadi dimasukinya bertahap ya teman-teman, jangan langsung semua. Nah, yang pertama di sini kita aduk rata terlebih dahulu, baru setelah itu bakalan aku mixer. Karena ini kan komposisinya banyak ya teman-teman, 3 kilo tepung. Jadi supaya mempercepat waktu kita mixer aja. Kalau teman-teman bikinnya dalam jumlah sedikit bisa dikocok biasa aja atau diaduk pakai whisk bisa juga ya teman-teman. Nah, sambil sesekali di mixer seperti ini kita masukin juga untuk telurnya. Untuk banyaknya telur di sini aku pakai sebanyak 6 butir telur ayam utuh. Nah, jadi di sini masukinnya bertahap satu persatu seperti ini ya teman-teman. Jadi patokannya kalau teman-teman mau bikin dalam jumlah sedikit, untuk setengah kilo tepung penggunaan telur ayamnya itu 1 butir telur. Oke, ini aku rasa udah hampir halus ya teman-teman. Sambil dilihat-lihat juga kalau sekiranya kurang air di sini ditambah air. Nah, ini pokoknya total semua yang aku pakai itu ada 6.200 ml air. Tinggal diaduk merata aja. Kalau udah diaduk merata seperti ini, lanjut aku bakal mau masukin untuk minyak sayur. Nah, fungsinya minyak sayur di sini supaya nanti saat kita cetak kulitnya tidak lengket. Pemakaian minyak sayur di sini aku pakai sebanyak 20 sendok makan minyak sayur atau 150 gram. Teman-teman bisa juga ya diganti pakai margarin yang sudah dicairkan. Tadi aku udah masukin untuk garam 1 sendok makan ya teman-teman, supaya rasanya jauh lebih asin sedikit dan gurih juga. Nah, ini untuk kekentalannya menurut aku di sini udah pas, nggak kental banget dan nggak encer banget. Selanjutnya adonan kulit ini bakal aku biarkan terlebih dahulu selama 30 menit. Sambil nunggu adonannya di sini aku mau siapin untuk isian. Nah, berhubung kali ini aku mau bikin risoles isi mayo dan sosis, campur telur juga. Jadi di sini aku mau prepare untuk sosisnya. Nah, untuk isiannya di sini aku udah siapin ada sosis. Aku pakainya sosis rasa ayam dan aku pakai totalnya semua ada 1,5 kg sosis. Nah, jadi ini kalau kita pakai yang Bartos wajib dikupas terlebih dahulu untuk bagian plastik pembungkusnya. Tapi kalau teman-teman pakainya sosis yang siap makan, nggak usah dikupas, nggak apa-apa ya. Selanjutnya untuk sosisnya ini, 1 sosis aku belah jadi 4 bagian seperti ini. Nah, kurang lebih kayak gini ya teman-teman. Jadi untuk isiannya nanti lumayan gendut-gendut nih. Kalau teman-teman mau diganti sosisnya ini pakai slice beef juga bisa ya, rasanya juga jauh lebih enak. Next, kalau sosisnya udah dipotong-potong semua, lanjut sekarang mau aku tumis sebentar. Siapin margarin sedikit aja, lalu ini bakal kita tumis sebentar aja sampai sosisnya layu dan harum. Nah, sebenarnya kayak gini opsional aja, mau ditumis atau enggak bebas ya teman-teman, atau mau langsung digunakan juga bisa. Tapi kalau aku lebih enaknya ditumis sebentar seperti ini supaya nanti sosisnya juga jauh lebih gurih teman-teman untuk rasanya. Kurang lebih seperti ini aja, ini udah matang, nggak usah terlalu layu. Kalau dirasa dia udah kuning kecoklatan seperti ini, ya udah tinggal kita angkat aja dan kita pindah ke dalam wadah supaya sosis ini cepat dinginnya. Oke, selanjutnya aku bakal mau siapin untuk teflonnya. Di sini aku mau siapin teflonnya dulu, kita panasin.
Untuk cetaknya aku pakai teflon walik seperti ini, dan yang step pertama kali ini nggak boleh di skip adalah kita oles-oles pakai margarin atau bisa juga pakai minyak sayur. Di sini fungsinya supaya nanti adonan kulit yang kita cetak itu tidak lengket. Ini berlaku juga untuk teflon biasa ya teman-teman. Kalau aku biasanya seperti itu. Kalau nggak ada margarin bisa diganti menggunakan minyak goreng. Nah, di sini karena pembuatan kulitnya lumayan banyak banget, jadi nggak mungkin aku berdiri terus ya teman-teman. Jadi aku pakai kompor di bawah seperti ini aja. Dan tenang aja, untuk lantai di dapur aku sudah bersih. Nah, kita panaskan terlebih dahulu untuk teflonnya, lanjut kita balik ke adonan kulit. Kita aduk rata terlebih dahulu sebelum kita tuang ke dalam wadah. Dan untuk wadah hitamnya ini udah dapat langsung ya, udah include jadi satu kalau kita beli teflon waliknya. Jadi fungsinya baskom hitam lebar ini untuk kita nyelupin teflon waliknya teman-teman. Oke ya, jadi seperti ini. Lanjut aku udah siapin juga meja. Ini aku pakai meja belajar biasa, aku taruh di bawah aja. Dan caranya seperti ini, tinggal kita masukin aja teflon waliknya ke dalam kulit adonan. Dan kalau semisal ada yang bolong kecil-kecil, teman-teman tinggal dikasih aja sedikit pakai adonan yang udah disiapin. Nah, di sini aku pakai sendok aja ya untuk meratakannya. Kurang lebih seperti ini, caranya simple banget, dan kalau pakai teflon walik ini waktunya jauh lebih cepat. Oke, untuk pembuatan risol kali ini aku bikin semua kulitnya terlebih dahulu, nanti kalau udah selesai baru aku isi ya teman-teman. Karena kalau pakai teflon walik kayak gini dia tuh emang super cepet banget ya teman-teman, dibandingin kalau pakai teflon biasa kita kan harus muterin dulu adonannya gitu ya. Kalau ini kan nggak, tinggal dicelup langsung aja kita panggang di atas kompor. Oke, ini dia udah jadi semua. Dari 3 kg tepung aku bisa mendapatkan 217 pieces ya teman-teman. Nah, ini juga tadi ada yang sobek, sempat ada yang sobek ya teman-teman. Oke, ini hasilnya kalau pakai adonan yang aku udah siapin tadi, dia tuh lentur banget kayak gini dan tidak mudah sobek. Teman-teman kalau semisal nggak mau langsung digulung atau diisi, untuk kulit yang udah kita buat ini bisa disimpan sampai 6 jam di suhu ruang. Dengan catatan kulitnya ditutup pakai plastik seperti ini supaya dia tidak mudah mengering. Lanjut, sekarang karena aku mau biarkan terlebih dahulu ya. Tadi aku sempat tinggal keluar belanja dulu teman-teman. Sekarang kita siapin untuk pembuatan sausnya. Nah, untuk saus mayonesnya di sini aku pakai mayones 2,5 kg. Di sini aku pakai mereknya dari Mamayo. Kalau aku dari dulu, dari zaman jualan selalu pakainya merek ini, nggak tahu kenapa aku cocok aja ya teman-teman. Dilanjut, sekarang aku bakal masukin untuk saus bolognese. Di sini aku pakai saus bolognese kurang lebih sebanyak 7 sendok makan saus bolognese. Dan 7 sendok makan juga saus spaghetti. Nah, aku tambah juga untuk oregano, totalnya sebanyak 2 sendok makan. Ini supaya nanti jauh lebih wangi, lebih enak ya teman-teman. Dan supaya lebih creamy, di sini aku tambahin susu kental manis sebanyak 14 sendok makan susu kental manis. Semua bahan-bahan ini kita aduk merata biar tercampur ya teman-teman. Nah, di sini untuk sausnya aku bikin agak lumayan beda karena ini adalah saus spesial yang rasanya enak banget, teman-teman wajib coba. Kalau yang biasanya cuma pakai mayones, saus tomat, saus cabe, dikasih susu, cobain pakai ini, rasanya bener-bener enak banget. Oke, ini dia aku udah siapin semua bahan-bahan untuk pembuatan risoles mayo ya. Untuk isiannya di sini aku juga tambahin untuk telur ayam. Nah, untuk telur ayam ini satu butir telur ayam itu dipotong belah jadi 8. Jadi dipotong 2 dulu, nanti setelah itu baru dipotong belah jadi 4. Lanjut, sekarang kita ke cara penggulungan atau isiannya. Nah, di sini yang pertama aku masukin dulu untuk saus mayonya, lanjut sosis dan telurnya, lalu di atasnya kita kasih saus mayo lagi. Selanjutnya tinggal kita gulung seperti ini aja, dan supaya merekatkan di sini aku udah siapin ada terigu yang udah aku campur air. Oke, seperti ini kurang lebih cara aku menatanya. Mayones, telur, sosis, dan kita kasih lagi untuk saus mayonya di atas. Selanjutnya tinggal kita gulung seperti ini, dan gampang banget ya teman-teman untuk cara pembuatan risol. And just info, untuk telur isian ini kurang lebih aku menggunakan sebanyak 27 butir telur ayam ya teman-teman. Jadi hampir 2 kilo lebih.
Nah, kayak gini teman-teman, simpel banget ya. Dan ini tidak mudah sobek. Pas saat aku gulung seperti ini tuh nggak ada yang sobek sama sekali teman-teman. Oke ya, teman-teman juga bisa untuk kulit ini diisi dengan isian apapun. Jadi kalau risol itu mau isi jagung juga enak, isi jamur juga enak, isi rogut enak banget. Pokoknya semuanya enak. Yang terpenting itu kita bikin kulitnya itu berhasil apa enggak. Soalnya kalau bikin kulit risolnya itu ketipisan, dia tuh mudah banget bocor teman-teman saat kita isi. Dan kalau ketebelan dia mudah banget retaknya. Ini dia udah jadi semua ya, aku gulungnya. Dan sekarang kita bikin untuk bahan pencelupnya. Sebelum kita masukin ke dalam tepung panir, sekarang kita bikin untuk bahan pencelupnya terlebih dahulu. Aku udah siapin ada 600 gram tepung terigu dan di sini aku kasih air sebanyak 1700 ml air. Nah, untuk airnya sendiri ini kita masukinnya bertahap, kita aduknya juga bertahap ya teman-teman supaya nanti tidak ada tepung yang bergerindil. Jadi untuk tekstur dari adonan pencelup ini juga nanti benar-benar halus. Ini nggak tahu udah di menit keberapa, mohon maaf banget nih baru nyapa teman-teman. Gimana teman-teman yang udah pada hadir nonton video aku ini? Udah pada absen atau belum? Kalau belum, jangan lupa pada absen dulu ya. Dari mana aja yang udah hadir nonton video aku ini, boleh tulis di kolom komentar. Nah, ini udah jadi untuk pencelupnya ya, tepung pencelupnya teman-teman. Sekarang kita masukin aja langsung untuk risolesnya dan di sini aku menggunakan garpu. Lanjut kita taruh di atas permukaan tepung panir. Nah, untuk tepung panirnya sendiri di sini aku pakai yang mereknya Pankok Ryuk. Di sini tuh dia nggak perlu dihalusin ya kalau aku teman-teman, kalau pakainya merek Pankok ini. Jadi menurut aku untuk tekstur crispy-nya nanti udah pas. Oke, kurang lebih seperti ini hasil aku dan ini udah jadi semua. Sekarang aku mau simpan dulu ke dalam freezer. Oke, lanjut ya. Bikin risolnya udah selesai. Sekarang aku mau bikin untuk menu selanjutnya yaitu puding. Di sini aku bakal bikin puding susu stroberi ya. Jadi aku udah siapin semua bahan-bahannya. Oke, siapin panci lalu kita masukin agar-agar. Di sini aku pakai agar-agar swallow plain, totalnya ada 8 bungkus dan aku pakai 750 gram gula pasir. Lanjut di sini aku kasih 6 sendok makan tepung maizena dan juga sejumput garam. Bahan kering ini kita aduk terlebih dahulu supaya agarnya itu nggak ada yang menggumpal. Dilanjut kita masukin air. Untuk penggunaan air aku pakai sebanyak 5200 ml air. Nah, kita masukinnya bertahap ya sambil diaduk seperti ini teman-teman supaya nanti semua bahan yang keringnya itu larut. Nah, karena di sini aku mau bikin pudingnya itu lebih creamy, jadi aku pakai tambahan susu UHT atau susu full cream ini. Total pemakaian susu full cream aku pakai sebanyak 2 liter susu full cream. Ditambah aku di sini nambahin untuk susu kental manis. Untuk pemakaian susu kental manis aku pakai 2 kaleng yang mereknya Omela atau setara dengan 800 gram susu kental manis. Nah, ini kita aduk rata terlebih dahulu karena di sini aku mau bikin yang warna pink. Jadi aku kasih tambah essence strawberry. Nah, untuk pemakaian essence strawberry kurang lebih aku pakai sebanyak 2 sendok makan karena ini komposisinya lumayan banyak banget ya teman-teman. Diaduk rata sampai keluar warna pinknya seperti ini. Dan ini untuk warna pinknya soft ya, tidak terlalu mencolok. Lanjut sekarang kita bakal masak di atas kompor. Nah, di sini berhubung tadi ada semut di susu aku, jadi aku mau saring dulu. Aku mau ambil untuk semut yang ngambangnya ya teman-teman. Oke, ini kita aduk rata terlebih dahulu ya. Wajib banget dimasak sampai mendidih sambil menunggu ini agak panas karena kan ini banyak ya komposisi agarnya. Jadi aku mau prepare untuk topping di atasnya. Nah, supaya lebih manis, lebih mempercantik, di sini aku mau kasih hiasan Yupi, teman-teman. Nah, permen Yupi ini aku belinya yang lope-lope gitu, yang warnanya putih pink ya, teman-teman. Jadi biar senada dengan warna agar-agarnya. Kayaknya lama banget nggak nyanyi. Senada cinta bersemi di antara kita. Mohon maaf banget kalau suaranya itu emang agak menyakitkan di telinga ya. Tapi iya nggak apa-apa, buat selingan aja karena ini videonya panjang banget teman-teman, 21 menit. Oke, kita balik ke masak agar-agarnya. Jangan lupa masaknya sampai benar-benar mendidih supaya tidak mudah berair dan tidak cepat berlendir teman-teman.
Nah, kalau udah mendidih seperti itu diaduk-aduk terus, baru setelahnya kita matikan api kompor. Lanjut kita aduk-aduk rata lagi supaya menghilangkan uap panasnya biar cepet-cepet bisa dituang ke dalam cetakan. Oke, untuk wadahnya di sini aku pakai wadah cup puding yang udah langsung sama tutupnya. Untuk komposisinya itu ada di 65 ml ya teman-teman. Dan untuk isinya di sini satu pak isi 50 pieces. Oke, jadi seperti ini. Untuk ketebalannya ini menurut aku lebih tebal dibandingin kalau beli yang biasanya. Tapi catatan kalau pakai cup puding yang ini harus banget hangat-hangat kuku untuk agar-agarnya, karena kalau masih panas langsung dituang ke dalam cup ini dia langsung meleot teman-teman. Jadi emang ini tidak tahan panas, apalagi kalau yang baru matang langsung dituang ya udah otomatis langsung dia jadi kerupuk ya. Oke, kurang lebih cara nuangnya seperti ini. Jadi dimasukinnya setengah lebih sedikit aja ya teman-teman, karena nanti kita masih bikin layer yang kedua dan masih juga kita kasih topping di atasnya yaitu permen Yupi. Oke ya, kurang lebih seperti ini teman-teman. Warnanya tuh pinknya nggak pink mencolok ya, pink soft seperti ini. Ini aku udah selesai ya, totalnya aku bisa dapat sebanyak 232 pieces teman-teman. Lanjut, aku di sini mau bikin lapisan yang keduanya. Aku udah siapin ada Nutrijel plain 3 bungkus, ini kemasan kecil ya teman-teman. Dilanjut kita kasih 250 gram gula pasir, 3 bungkus susu bubuk, dan air sebanyak 1400 ml. Nah, untuk airnya seperti biasa dimasukinnya bertahap sambil kita aduk untuk bahan keringnya terlebih dahulu. Nah, tinggal diaduk merata seperti ini aja ya teman-teman. Jangan lupa tadi aku ada masukin sejumput garam, jadi supaya manisnya itu manjang. Nah, dimasak sampai dia benar-benar mendidih. Kalau udah hampir mau mendidih, di sini aku tambahin untuk susu kental manis. Pakainya nggak banyak, kurang lebih hanya 3 sendok makan susu kental manis aja. Tinggal diaduk rata aja sampai dia benar-benar mendidih seperti ini. Kalau udah mendidih seperti ini, kita hilangkan uap panasnya terlebih dahulu. Kalau udah hilang uap panasnya, baru kita tuang ke atas layer yang pertama tadi, atau di atas puding stroberinya. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Untuk warnanya memang tidak terlalu putih susu banget ya. Jadi dia kayak putih-putih bening gitu teman-teman. Kalau udah dituang semuanya seperti ini, lanjut aku bakal taruh untuk topping permen Yupi di atasnya. Nah, kurang lebih seperti ini cara aku natanya, ditaruh di bagian atas aja. Ini harus cepet-cepet ditata di atasnya ya, karena jelly itu cepet banget untuk mengerasnya. Nah, ini dia udah jadi teman-teman. Aku percepat aja karena ini udah malam banget waktunya. Sekarang ini nggak aku taruh di dalam kulkas, aku biarkan di meja dapur aja karena pagi bakal nanti kita kemas. Udah di jam 23.55 aku istirahat tidur dulu dan bangun di jam setengah 4. Nah, setengah 4 lanjut di sini yang pertama aku goreng adalah risoles terlebih dahulu. Risol ini udah aku masukin freezer, tapi memang dia nggak bisa beku semua ya teman-teman. Jadi memang keras tapi nggak begitu mengeras kayak es gitu maksud aku. Kalau udah siapin minyak panas, lanjut kita goreng. Nah, goreng risol itu minyaknya harus panas dan tidak usah terlalu lama, cukup 2 menit aja. Goreng risol itu udah matang ya teman-teman. Semakin teman-teman gorengnya terlalu lama, dia akan semakin gosongnya. Dilanjut, kalau misalnya risolnya udah diangkat, jangan lupa disaring untuk remahan-remahan bekas tepung panir. Fungsinya disaring seperti ini supaya nanti di gorengan yang selanjutnya itu dia tidak ada warna gosong-gosongnya. Oke, sambil di sini aku goreng risol, aku sambil nata. Mohon maaf banget ini ya kalau tangan aku ada hitam-hitamnya karena aku kena minyak panas, jadi aku kasih odol teman-teman. Dilanjut ya untuk pengemasan, di sini aku pakai Mika yang seperti ini. Dan aku kasih tambah untuk susu kotak juga donat. Untuk donat ini aku nggak bikin sendiri, aku pesen di tetangga aku ya teman-teman yang biasa aku mintain tolong gitu. Jadi untuk donatnya itu harga belinya aku beli di harga Rp2.000. Oke teman-teman, ini dia udah jadi untuk snack box aku. Ini kalau dijual aku jual di harga Rp12.000 sampai Rp13.000. Nah, untuk yang bantuin ini aku dibantuin sama adik aku ya teman-teman, berdua aku ngerjainnya. Dan aku percepat aja karena ini bener-bener ngejar waktu banget. Ini udah selesai semua, totalnya ada 200
pak ya, atau 200 porsi yang bakalan aku antar ke Yayasan Yatim Piatu Jaya Sampurna Cikarang. Nah, kebetulan just info ya teman-teman, untuk semua snackbook ini adalah donasi dari teman-teman Instagram. Niatnya tuh aku mau bikin sendiri, tapi ternyata teman-teman yang lain juga kepengen ikutan. Jadi ini dari kita semua untuk para anak-anak yatim yang sedang menyelenggarakan acara milad tempat tinggal mereka di sini teman-teman. Dan kebetulan ini aku datang ya teman-teman karena diundang sebagai donatur di sini. Jadi aku mewakili teman-teman juga yang udah pada donatur online. Terima kasih banyak. Alhamdulillah kemarin acaranya lancar teman-teman. Oke ya, jadi snackbook ini tuh aku sengaja masakin untuk para anak-anak di sini karena ada anak-anak yatim piatu undangan dari kampung-kampung lain juga teman-teman. Dan alhamdulillah gak kerasa videonya udah mau selesai aja. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nontonin videoku dari awal sampai akhir ya. Aku akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.